Nama saya Laila Oktaviana Korunisa dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Sebelum ke mitosis, ada sebuah tahapan bernama interfase. Nah, interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Nah, di interfase ini lihat ya, ini ada nukleus dan nukleolus terlihat dengan jelas, tapi kromosomnya itu belum terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar dari inti sel ada sentrosom. Nah, sentrosom ini kalau di sel hewan ada sentriol berpasangan, jadi ada dua. Nah, sentrosom itu berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Tahap interfase terbagi menjadi 3. Yang pertama, G1. Nah, di G1 akan terjadi perkembangan sitoplasma organel sel serta sintesis bahan-bahan yang akan dipergunakan di fase selanjutnya. Fase yang kedua, S. Nah, di S ini terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Nanti DNA-nya itu kayak diperbanyak sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Fase yang terakhir, J2. Nah, di J2 itu replikasi DNA-nya udah kelar. Selanjutnya itu ada peningkatan sintesis protein buat persiapan melakukan pembelahan. Mitosis terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap profase, tadinya sentrosom yang ada di sini akan mengalami replikasi menjadi sentriol. Nah, nanti sentriolnya ini akan mendekati kutub masing-masing, jadi mereka berjauhan. Nah, akan terbentuk ini benang spindle. Benang spindle itu adalah serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah gitu. Di tahap ini kromatin juga mengalami penebalan kemudian memendek menjadi kromosom. Nah, kromosom itu terdiri dari dua kromatid yang terikat dengan sentromernya. Ini sentromer ibarat kata. Nah, nanti itu setiap sentromer itu mempunyai dua kinetokor. Ibarat kata ini dua kinetokor yang nanti akan menempel dengan benang spindle. Di akhir tahap profase, nanti nukleus ini dan nukleolus ini dan nukleus akan menghilang. Terus ini udah sampai ke kutub masing-masing. Metafase. Nah, di metafase ini nukleus sama nukleolusnya udah nggak ada. Nah, terus sentriol itu udah sampai di kutub masing-masing, terus ngeluarin benang spindle yang nempel sama kinetokor pada masing-masing sepasang kromatid. Nah, sepasang kromatid ini akan berjejer di bidang ekuator. Nah, pada saat fase inilah yang tepat untuk menghitung jumlah kromosom. Anafase. Di tahap anafase akan terjadi pemisahan sepasang kromatid dari bagian sentromer terus menuju ke kutub masing-masing. Nah, jumlah kromatid di sini sama di sini itu pasti sama. Nah, nantinya benang-benang spindle ini akan ikut memendek. Terus saat kromatid ini akan sampai di kutub masing-masing, ini akan mengalami sitokinesis. Telofase. Nah, ini adalah tahap terakhir dari mitosis. Di tahap ini kromosom telah sampai di kutub masing-masing. Terus benang spindalnya hilang, tuh nggak ada. Terus membran inti sel udah mulai terbentuk lagi. Nah, kemudian di sini udah terlihat dengan jelas sitoplasmanya hampir selesai. Nah, terus kromosom semakin lama semakin tipis tuh, jadi tipis. Terus dia jadi bentuk kromatin lagi. Nah, sitokinesis, kalau sitokinesis setelah selesai, sel akan membelah menjadi dua sel anak
dengan kromosom 2N. Ini nanti jadi 2 anak. Nah, ini adalah sel anaknya. Tuh, ada nukleus lagi dan nukleus lagi. Terus dia kembali menjadi kromatin. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mitosis, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.